Jangan lupa datang ke SOP ya. Assalamualaikum sahabat Tebak Herang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe biar saya semangat berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur, selaku Kepala Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Perlu kami sampaikan terkait dengan profil Desa Cikaso, yang pertama adalah bahwa Desa Cikaso berpenduduk itu hampir 4.845 per tahun 2022. Jadi kalau sekarang ya mungkin hampir mencapai 5.000 lah. Yang kedua, luasan desa ini ada 170 hektar, sementara lahan pertanian subur begitu ada 107 hektar dan 63 hektar merupakan lahan daratan. Ya, kemudian kondisi geografis ini berada 500 meter di atas permukaan laut. Itu yang pertama terkait dengan profil desa, dan rata-rata penduduk bermata pencaharian petani. Ya, karena Desa Cikaso alhamdulillah dianugerahi sumber daya air yang cukup luar biasa, sehingga itu menjadi prioritas garapan dalam pembangunan desa. Yang kedua terkait dengan prestasi Desa Cikaso, ya, atau saya sendiri dulu memperkenalkan, saya jadi kepala desa ini baru 4 tahun, ya, terpilih tahun 2019, ya. Tadinya sebetulnya mah saya tuh niat-niat jadi kepala desa karena kergawe gitu, ya, sedang bekerja di suatu perusahaan, tapi menjelang 2 tahun pensiun itu saya diamanahi oleh masyarakat Desa Cikaso untuk memimpin Cikaso. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Dan prestasi saya selama 4 tahun ini alhamdulillah sudah menjadi terwujudnya desa yang mandiri, ya. Statusnya sekarang sudah desa mandiri, ya. Ya, prestasi kami ya selama menjabat sebagai kepala desa, yang pertama, desa yang berkinerja terbaik tingkat kabupaten selama 3 kali. Kemudian juga sebagai desa tangguh tingkat provinsi, juara kedua, juara kesatunya Sukabumi. Kemudian dianugerahi juga sebagai desa wisata oleh Kemenekrab Pak Sandiaga Uno tahun 2022. Dan kini terakhir sebagai desa brilian tingkat nasional, juara kedua, yang dianugerahi langsung oleh Menteri UMKM Pak Teten Mas Duki di Jakarta. Nah, ini prestasi ini tentu bukan kerja sendiri, ya, tapi hasil kerja semua masyarakat. Masyarakat semua bergotong royong secara kompak untuk membangun desa ini menjadi desa yang bisa terwujud sebagai desa yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, visi kami adalah terwujudnya Desa Cikaso yang maju, sejahtera, berdaya saing, modern, dan berakhlakul karimah. Jadi kajian pembangunan maju, segala maju lah membawa boga akhlak mal benar. Ya, seperti itu. Mana ditanamkan adalah etika moralnya gitu untuk semua aparatur. Seperti itu. Nah, terkait dengan Saholope sendiri, nah, sebetulnya mah asa ngimpi begitu. Ya, asa ngimpi kumaha. Awalnya memang dari Covid, Pak. Tahun 2020-an begitu. Covid, jalan yang membelah persawahan ini dulunya sok dipakai maroyan begitu. Sama yang Covid ini. Nah, tetapi pasca Covid itu, karena kita bisa mengatasi Covid ini selama 2 bulan. Ya, dari 11 yang terpapar itu 1 meninggal, yang 10-nya sudah kembali lagi ke rumah masing-masing karena berkat semua kerja gugus tugas Covid, ya, dengan tingkat kecamatan, dengan TNI Polri, semua kompak mengatasi Covid. Dan berkenan Pak Acep waktu itu beraudiensi di depan balai desa bahwa Cikaso sudah terbebas dari Covid-19 begitu. Nah, pasca Covid ini, pasal di lockdown itu, sawah lope menjadi ujug-ujug rame begitu. Lapak pedagang hampir 60 tiap sore. Maka saya berpikir ini saya kira potensi nih kalau dikembangkan. Ya, akhirnya saya sebagai pengambil kebijakan di desa akhirnya berunding dengan tokoh masyarakat begitu, membentuk organisasi yang namanya Pok Darwis. Ya,
kelompok sadar wisata yang sampai sekarang diketuai oleh Pak Dr. Yoyo, Dr. Insinyur Yoyo selaku dosen Uswagati dan Uniku. Dan berjalan sampai sekarang, semua diserahkan ke Pok Darwis. Jadi lamun kabehku kepala desa mah bebek pemerintah pikiran kepala desa gitunya, karena banyak urusan kepala desa juga. Akhirnya saya limpahkan kewenangan ini kepada Pok Darwis, silakan untuk membangun. Saya punya konsep wisata. Ya. Akhirnya saya selaku kepala desa koordinasi dengan kabupaten, juga koordinasi dengan salah satu konsultan untuk menggambar seperti apa sih kalau sawah ini dibuat wisata. Akhirnya jadilah site plan atau DED yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kuningan sebesar 50 juta ya, dan sekarang sudah jadi site plan-nya. Jadi sekarang seperti yang sekarang ini sebetulnya belum apa-apa, ini masih embrio kayak gini ya. Kalau sudah terbangun ini luar biasa. Nah, hanya karena masalahnya ini adalah tergantung daripada anggaran, ya, anggaran. Karena kalau kita mengandalkan anggaran di pemerintah sulit, ya. Maka kesimpulannya, kalau ingin desa maju sebetulnya ada 4 hal. Yang pertama adalah kemauan yang keras dari seorang kepala desa. Jadi kajian orang boga destinasi sehalus apapun, lamun kepala desa nauh kahayang malah jadi-jadi. Itu kemauan yang keras. Yang kedua optimisme. Segala macam ngagawean naon baik kudu gede hati, kudu optimis. Itu yang saya jalani seperti itu. Yang ketiga itu adalah mau belajar dari desa yang sudah maju. Ulah cicing we di desa, kamu diuk we di desa nungguan tekenan geus teu usum we no. Karena 75% kepala desa itu di luar. Mengusahakan anggaran desa, hubungan koordinasi dengan dinas segala macam. Itu yang ketiga, itu adalah mau belajar dari desa yang sudah maju. Saya sering berkunjung, Pak, ke Jogja, ke Tebing Breksi, ke pokoknya ke Lerap, kemana sudah saya kunjungi, termasuk di Kuningan ke Cibuntu sudah saya kunjungi, gitu ya, untuk membandingkan seperti apa nih desa Cikaso gitu kan, seperti itu. Yang keempatnya adalah tadi tekun, Pak. Jadi ulah ngandalkeun dana ti bantuan tinulai. Ngomong ngarep-ngarep dana di pemerintah mah nusantang tuh. Saya sendiri pengalaman, guys kesel yang namanya proposal bantuan keuangan provinsi kabeh geus dijalani, Pak. Buktina gitu, Pak, ya. Rumusnya tekun teh kumaha? Geus bae saya ada nanti di desa. Saya setiap tahun menganggarkan 100 juta rupiah untuk dana operasional di wisata ini. Itu wajib menganggarkan itu. Sehingga terbentuklah seperti sekarang ini nih, sawah lope ini. Jadi sepi tidak, jadi dinamis saja begitu, dinamis. Dan ini adalah di bawah BUMDes, Pak. Ya, BUMDes kita alhamdulillah pesat ya. Jadi unit usahanya juga ada 9 unit usaha. Baik di bidang pertanian, peternakan, di bidang ketahanan pangan kita punya lumbung. Ya, kita ada DAP itu 101 miliar itu sudah terbangun. Ada balai pasca panen, ada klinik pupuk organik gitu. Ya, itu. Alhamdulillah dengan adanya sekarang menjadi desa brilian tingkat nasional, kita mendapat hadiah 750 juta rupiah. Itu kita manfaatkan maksimal mungkin. Dan yang terpenting bagi kepala desa adalah niat, Pak. Ulah sok berpikir neangan duit di desa. Lamun hayang neangan duit di desa, mau bener jadi kepala desa. Lamun hayang loba duit mah jadi pengusaha, ulah jadi kepala desa. Kepala desa mah tugasnya adalah pengabdian bagaimana mengisi sisa hidup ini untuk masyarakat. Yang terpenting itu. Komo ngebangun iya sakieu persen yang kubu ulah boleh mikir nu kitu. Bangun semua untuk masyarakat. Ari rezeki menuturkeun asa urang gawe bener. Seperti itu ya. Saya kira itu sepintas. Kuncinya adalah tadi hanya 4, kemauan yang keras, optimis, mau belajar dari desa yang sudah maju dan tekun untuk mengulirkan dana ulang harap-harap di batu nusan puguh. Saya kira sekian sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.